semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia bukan lagi macan Asia tapi sang badai dunia. Bukan lagi macan Asia tapi sang badai dunia. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Sukses besar Presiden Jokowi dalam mengelola ketahanan pangan mendapat apresiasi dunia. Pertambahan penduduk dan tingginya pertumbuhan ekonomi, hal itu pasti secara signifikan akan meningkatkan permintaan terhadap pangan, energi, serta air. Pemenuhan kebutuhan akan permintaan tersebut perlu mendapatkan perhatian secara bersama, sehingga ketahanan terhadap pangan, energi, dan air merupakan keniscayaan, yaitu sebagai salah satu peran penting dalam kehidupan manusia. Dan ketahanan pangan menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan sebuah negara menjadi negara yang gemah ripah lojinawi. Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik itu jumlah maupun mutunya, aman, merata, serta terjangkau. Ketahanan pangan diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi, melalui pengembangan hingga operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Di sini, saya sebagai rakyat jelata sangat bangga atas segala pencapaian yang ditorehkan oleh Presiden Jokowi. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, terus selalu mendapat perhatian serius, termasuk peremajaan alutsista untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Kekuatan militer saja tidak cukup untuk menjadikan negeri ini negara adidaya. Kekuatan pangan juga sangat mutlak diperlukan. Begitulah kira-kira prinsip dasar dari Bapak Jokowi yang secara serius terus membenahi negeri Indonesia kita tercinta ini dalam segala ketertinggalan. Di era pemerintahan sebelum Presiden Jokowi, kita selalu impor pangan dari negara-negara lain seperti India dan Thailand. Mungkin Presiden Jokowi berpikir, negeri ini adalah negeri yang subur. Jangankan beras, buah kurma saja bisa tumbuh di negeri ini. Itulah sebabnya Presiden Jokowi secara ugal-ugalan lantas membangun puluhan waduk-waduk raksasa, ribuan embung dan irigasi, yaitu guna untuk menopang tujuan menjadikan Indonesia menjadi negara swasembada pangan terbesar di dunia. Swasembada pangan adalah kemampuan sebuah negara dalam mengadakan sendiri ketersediaan dan kebutuhan pangan bagi masyarakat secara nasional. Bahkan pencapaian kerja Presiden Jokowi ini bukan hanya menjadikan NKRI sebagai negara swasembada pangan untuk negerinya saja, tapi lebih luas lagi, yaitu untuk dunia. Bendungan juga kan dibangun. Baru-baru ini Presiden Jokowi menerima penghargaan dari International Research Institute atau IRRI atas keberhasilan mencapai ketahanan pangan, khususnya untuk swasembada beras. Menurut Presiden Jokowi, capaian ini tak lepas dari usaha pemerintah dalam membangun infrastruktur pertanian seperti bendungan, irigasi, dan embung. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyebut Indonesia berhasil mengurangi jumlah impor jagung dan sudah tidak mengimpor beras lagi selama 3 tahun. Sudah tidak mengimpor beras. Kita telah membangun banyak bendungan, dikembangkan gitu embung, sudah jaringan irigasi. Seingat saya sampai hari ini telah diresmikan 29 bendungan besar dan tahun ini akan selesai lagi, totalnya 38 bendungan, dan sampai tahun 2024 akan kita selesaikan kurang lebih 61 bendungan plus embung 4.500 embung dan 1,1 juta jaringan irigasi yang telah kita bangun selama 7 tahun ini. Tahun 2019 kita bisa memproduksi beras 31,3 juta ton. 2020 tetap sama 31,3 juta ton. Tahun 2021 juga masih tetap 31,3 juta ton. Peningkatan dan konsistensi inilah yang saya lihat dilihat
oleh FAO, dilihat oleh IRI, karena memang jumlah itu adalah jumlah yang real. Dan penghitungan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, stok kita di lapangan jumlahnya juga di akhir bulan April 2022 tertinggi, yaitu 10,2 juta ton. Inilah yang menyebabkan kenapa pada hari ini diberikan kepada kita sebuah sertifikat bahwa Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan sudah swasembada pangan. Indonesia ada ketahanan pangan yang baik. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Setianto juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia memang tidak pernah mengimpor beras konsumsi. Bahkan Indonesia mengalami surplus dalam beberapa tahun terakhir. Kalaupun Indonesia impor beras, itu hanyalah beras khusus yang didistribusikan ke lokasi-lokasi tertentu seperti hotel, restoran, hingga kafe. Beras khusus gitu adalah beras yang tidak ditanam di Indonesia. Adapun peruntukannya adalah untuk kebutuhan hotel, restoran, rumah sakit sebagai beras kesehatan. Dan kebanyakan memang digunakan untuk orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan. Nah, beras-beras khusus tersebut memang tidak ditanam di Indonesia. Maka untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah mengimpornya dari negara lain. Sedangkan beras yang mencapai surplus di tanah air adalah beras medium yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Keren bukan? Ayo drone, jangan nyinyir wae toh. Mbok yo mesem. Salam NKRI dan salam dari rakyat jelata. Utamanya petani. Oke guys, nah itulah dia itu perkembangannya gitu ya dari dari aspek ketahanan pangan. Jadi Indonesia mendapatkan sertifikat di mana ini menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai sistem ketahanan pangan yang baik gitu ya. Jadi ada banyak pembangunan yang dibina seperti bendungan, sistem irigasi dan yang lain-lain lagi. Jadi ini Indonesia sudah lama gitu ya, sudah lama tidak mengimport beras selama 3 tahun sudah, dan kalaupun mengimport itu cuma untuk yang beras-beras khusus yang memang didistribusikan di hotel-hotel gitu ya. Jadi hanya beras khusus kalaupun import beras gitu. Nah, jadi nampaknya Indonesia memang betul-betul mengembangkan lagi ini sistem ketahanan pangannya gitu menjadi lebih baik lagi gitu sampai tidak lagi mengimport beras ini. Wow, mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.